Rosiki, Andika, Chandra, Reza Bakti, mana berapa bisa? Ya Pak, Kenapa? kaget Pak, Pakai apa? pusing Pak. Pusing. Pakai kok mbak? Tulis izin itu apa malah? Lain kali izin ya sama wali kelas saya. Ya Pak. Nando, Nando juga nggak berarti ya. Jangan keluarga. Gak janjian Pak. Janjian tapi mana? Tahu di rumah sakit Pak. Sakit juga lagi. Berarti kan janjian sekarang dulunya sama. Dia kan nggak tahu Pak. Tahu sama. Kamu juga jadi bilang juga. Apa? Izin orang satu kelas kemarin dua anak yang berangkat, ya ini kemana nggak yang tahu ada yang dikabarin sama kalian berdua juga. Tanya izinnya. Oke Pak. Ada yang belum? Silakan sarapan dulu. Kita ya, sarapan ya. Jadi kita sudah siap pembelajaran pada pagi ini. Ya, untuk materi yang kemarin itu tentang apa? Ada yang pengen jadi penceramah? Nggak tahu ya, nggak tahu karena kita yang masuk sekolah nggak tahu besoknya kamu semuanya bisa jadi pendapat, ya. Anak itu udah apalagi pensiun ya. Siapa tahu besok jadi pendapat atau penceramah, kita nggak tahu. Nah, untuk kelas 2 ini semester 1 ada materi untuk ceramah. Oke, siapa yang ingat pengertian dari ceramah? Siapa tuh? Yang berdiri sebutkan nama. Ridwan Jumari, ya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah berarti dan terima kasih atas pertanyaannya dari Pak. Ceramah ya, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Itu pengertian umum ya, pengertian umumnya seperti itu. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang minggu kemarin. Selanjutnya yang ingat lagi tentang struktur teks ceramah. Pak, Ya, silakan berdiri Linda. pendahuluan isi tutup. Ya, coba. Terima kasih buat Linda. Kita Oke, untuk struktur teks ceramah ada pembuka, isi, dan penutup. Ya, untuk materi ceramah tahun kemarin, minggu kemarin. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita ada SBY dulu ya, biar kita semangat pelajarannya sampai 2 jam depan. Siap? Kita cek tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4. Jangan jeda. Lagi tabuk 4, tabuk 5, 2 kali tabuk 5,
di dalam pendahuluan itu yang paling tinggi dulu, ya. Umpamanya itu di sekolahan, ya kalian sambutan di sekolah. Yang tertinggi jabatan tertinggi di sekolah siapa? Itu yang di dalam sekolah. Semuanya kamu dari undangan dari luar ada kepala desa, ada Koramil, Polsek, ya. Itu yang disebutkan yang lebih atas dari sekolah itu, ya. Jadi yang terakhir yang disebutkan kalian, ya, kita semua yang audiens itu kan tadi sambutan para undangan, ya, yang paling tinggi dulu kedudukannya, lalu kita yang sebagai penyelam. Nah, ya, kedua permasalahan pada umum penulis isinya pendapat terus fakta, ya. Kalau ceramah itu pasti mengungkapkan fakta, ya. Aku mungkin tidak fakta, mungkin tidak kenyataan, pokoknya yang paling jelas, yang paling nyata. Kan ceramah itu kan termasuk juga di khotbah juga termasuknya ceramah. Kalian juga pernah mendengarkan khotbah gitu kan? Itu isinya ngawur atau asli? Ada, ya, ada di dalam hadis Al-Quran atau ada bukunya, ya. Enggak, penceramah itu enggak marah, ya. Jadi fakta. Terus penutup berisi kesimpulan dan rangkuman dari ceramahnya. Kayak itu ceramah ada 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Terus kaidah kebahasaan kayak ceramah. Kaidah kebahasaan. Mari duduk. Ya duduk, ya. Duduk. Benar. Kita lihat kaidah kebahasaan kayak ceramah. Baca. Serius, ke sini baca. Aku menggunakan kata nanti orang pertama dan kata nanti orang kedua sama sebagai Kata ganti orang pertama itu siapa? Kata ganti orang pertama. Saya atau aku. Berarti pelakunya, ya. Menggunakan kata ganti orang pertama juga saya atau aku di sini, ya. Kata ganti orang pertama yaitu saya, kami, aku, ya. Mungkin juga menggunakan kata kami, ya. Apabila penceramahnya itu mengatasnamakan kelompok. Tahu kelompok? Dari teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada orang banyak. Contohnya seperti apa? Ya, hadirin yang dimuliakan. Terus bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara sekalian. Yang kedua, bapak. Penggunaan kata teknis atau istilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata teknis ataupun istilahan yang penggunaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, sambungan, berbahasa, dan etika. Contohnya ini, ya. Intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Itu isi di dalam teks ceramah. Yang ketiga, dapat mas. Maaf, nggak kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Yang pas. Sebab atau akibat, menggunakan kata sebab akibat. Misalnya jika titik-titik maka titik itu sebab akibat, ya. Jika saya lapar berarti saya
menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain contohnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbangsa di lingkungan sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang terakhir mungkin ya, tidak ada bahasanya. Yuk silakan dibaca, Mas. Menggunakan kata kerja persuasif. Menggunakan kata kerja persuasif. Kata kerja persuasif itu contohnya hendaklah, ya, sebaiknya, perlu, harus. Itu contoh kata kerja persuasif. Nah ini ada sebuah teks pidato atau ceramah yang nanti kalian saksikan. Terus silakan dibuat kertas atau buku untuk mencatat hal-hal yang penting, ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video tersebut mengandung kata-kata penting? Ada. Jawabannya cuma iya sama tidak, berarti apakah ceramah yang kalian baca ya, maaf salah ketik. Apakah ceramah yang kalian tonton menarik? Menariknya? Ya kita belum bisa ngomong seperti itu sendiri ya. Kita paling bisa baca pakai teks, gitu ya. Menarik ya? Oke, sekarang sebelum kita melakukan sama project, ya, ingat ini pasti ada materi lagi. Cara menyusun teks ceramah, ya. Cara menyusun teks ceramah. Tapi nggak saya bikin di PowerPoint, ya. Baca caranya, langkah-langkahnya ya, untuk menentukan topik yang akan dibuat ceramah. Topiknya harus dipikirkan dulu. Kamu mau ceramah tentang apa sih? Ya. Menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami hingga menjadi teks ceramah. Ya, menentukan topik yang dapat disajikan dalam bulan ceramah. Contohnya apa? Topik apa? Apa kan disajikan kan? Pendidikan. Terus budaya, politik, terus pengalaman pribadi pun bisa dibuatnya menjadi sebuah oke, kalian nanti disuruh untuk membuat 5 kelompok. Kelompok dibentuk berdasarkan kata kunci yang sama nanti kita akan membuat teks ceramah dengan menggunakan kata kunci. Ya, sudah pernah dilakukan belum ya? Nah, ini kata kuncinya ini. Nah, kata kuncinya gambar seperti itu. Kita dimulai. Amin. Terus. Amin. Bisa terus. Berangkat sekolah bisa, berangkat ngaji. Dalam sekolahnya bisa, ya. Dalam sekolahnya bisa. Bapaknya kira-kira seorang apa? Guru. Tapi kita nggak bahas bapaknya ya. Kita bahas semuanya unsur yang ada di sini, di gambar ini. Kata kuncinya nanti yang akan membuat kalian menuliskan sebuah teks ceramahnya. Contoh apa saja kira-kira saja? Kata kunci yang mungkin terdapat dalam sebuah gambar ini. Nah, 2 kata atau 1 kata? Nah, ya. Jujur atau sopan gitu ya. Atau kira-kira disiplin. Kayak Pak berbakti ya. Pamitan. Berarti pamitan itu restu. Restu juga bisa. Oke ya. Ini kata kuncinya sudah saya buat. Walaupun ada banyak lagi kata-kata dari sebuah gambar itu tok ya. Tapi cuma saya ambil sejumlah kelompok yang mungkin nanti yang kelas ini ada kelompok yang udah ada 5 ya. Yang pertama, nah di bakti ya. Cuma namanya bakti harusnya kamu lebih berbakti sama orang tua. Berbakti ayah atau ibu dan hidup. Hanya itu yang saya buat kata kuncinya. Ya, banyak lagi bisa ya. Oke, sekarang kalian berkelompok ya. Saya nggak menentukan kalian bersama ini enggak. Tapi yang jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak dalam
dua lah, ya. Tetap dua, jangan satu kelompok. Ya, Ya. paham? Ya, Paham. Kalian membuat kelompok dulu. Nah, ini kelompok dulu ya. Lembar yang kedua, ya silakan dibuka. Itu ada pembuka, ya. Dilihat sama pembuka dan gambaran umum atau isu yang dibicarakan. Silakan didiskusikan, ya. Tentang isinya juga nanti kalian akan catat, ya. Terus penutupnya juga dicatat juga. Saya kasih waktu ya kira-kira maksimal sampai 20 menit lah ya. Oke, silahkan didiskusikan sama kelompoknya kalian. Silahkan. Ya, selesai semua ya. Oke, dari kelompok 1 silakan perwakilan untuk dihasilkan atau ditampilkan. Silakan Mas Irfan. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Arif, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan teks ceramah dengan tema berbakti kepada orang tua. Berikut teks ceramah yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Guru Panji Pradana dan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Alam Nabi Muhammad Nabi zaman yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman penuh kemodernan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua telah menjaga dan membesarkan kita sejak kecil, memberi kehidupan dan pendidikan yang layak bagi kita, namun terkadang kita seringkali melawan orang tua kita. Berbakti kepada orang tua itu wajib, begitu pula menghormati mereka. Oleh karena itu, marilah kita hormati kedua orang tua kita. Jika ada kesalahan, segeralah minta maaf. Ya baik, silakan dulu ya. Karena berbakti kepada orang tua merupakan contoh amal terpuji. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan berkah Allah tergantung pada berkah orang tua. Oleh karena itu, marilah kita berbakti, menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masukkan kelompok lain tanggapannya. Coba ada pembukanya, ada isinya, ada bentuknya, ini sudah bisa dinamakan teks. Terima kasih kepada kelompok 1 yang terus yang meriah. Ada tanya nggak? Ada tanya? Ya, cukup. Semuanya berarti ya. Berarti di pembelajaran teks ceramah yang kalian buat tadi, dari kata kunci kalian bisa membuat ceramah ya. Dari gambar yang disediakan, terus dibuat kata kunci, terus dibuat kerangka kalimat, kerangka ceramah, terus dibuat tadi menjadi sebuah ceramah. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Ini ada soal post test latihan pemahaman ya, sampai mana kalian belajar tentang ceramah ini ya. Itu sudah saya share di grup WA. Silakan dicek dan silakan dikerjakan. Ada 10 soal untuk soalnya ada 10. Silakan dikerjakan. Bisa dimulai. Silakan. Silakan dikerjakan. Nanti kita lihat hasilnya.
Azhar, Mas Azhar. Sudah masuk? Nama ya, Pak? Nama Ini bisa nggak? langsung ya, nanti biar kita penampilan namanya kalian.